Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kawan-kawan semuanya, malam ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama menghidupkan syiar Islam, yaitu belajar ilmu agama, wabil khusus belajar ilmu fikih ya. Nah, ilmu fikih ini ilmu yang kita butuhkan untuk keseharian. Jadi lebih afdol dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ilmu fikih ini sangat afdol karena apa? Yang paling banyak dibutuhkan daripada ilmu-ilmu yang lain. Marilah kita awali belajar bersama kita ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pengarang kitab Fathul Qorib, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama kepada para guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak fit ini wa dunya wal akhirah. Ala hadhin niyatis salihah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil libasi. Pasal ini yang dibahas adalah masalah busana ya. Masalah pakaian yang kita pakai, baik busana untuk pria maupun wanita ya. Jadi alhamdulillah kita berada dalam suatu agama yang agama ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Agama Islam ini, agama kita membahas setiap sendi-sendi dari kehidupan kita, mulai dari peribadatan, muamalah, keseharian, ahwal kita ya, masuk keluar rumah, mau tidur, dan lain-lain, sampai masalah pakaian pun juga dibahas dalam agama Islam ya. Wa yahrumu 'ala rijali labsul harir. Haram bagi para laki-laki untuk memakai kain sutra. Wa takhattumu bidzahabi, dan memakai cincin dengan cincin emas. Laki-laki ini dilarang untuk memakai gaun atau busana dari sutra dan memakai cincin dari emas. Karena apa? Tubuh lelaki itu sudah sempurna ya. Jadi karena lelaki itu tubuhnya sempurna, tidak perlu dihiasi lagi. Lain dengan perempuan. Perempuan ini kalau tidak ada perhiasannya kurang sempurna kelihatannya. Mungkin antum lihat semuanya, andaikan ada perempuan ini tidak memakai anting, tidak memakai gelang, walaupun cantik, ya memang cantik, tapi kurang sempurna. Kalau ceweknya cantik, kemudian gelangnya ini sampai ke sini misalkan, kan ya menjadi tambah wah. Apalagi kalau seperti aktris-aktris Bollywood itu sampai di sininya ada, kemudian di sini juga ada. Kan kelihatan lebih sempurna lagi perempuan itu kalau memakai perhiasan. Kalau lelaki, ya lelaki ini tidak boleh lebay. Lelaki ini harus tampil gagah, tampil apa adanya, karena badannya sudah sempurna. Wal qazzu, dan sutra yang halus, fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan bebas. Dalam keadaan yang tidak ada keterpaksaan,
lelaki ini haram memakai pakaian sutra dan bercincin emas. Wa kadzalika yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihatil iftirashi. Bukan hanya memakai, para lelaki ini juga diharamkan untuk menggunakan pakaian sutra tadi atau hal-hal yang berbahan sutra digunakan untuk alas duduk atau alas tidur, iftirash ya. Bahasa Jawanya ini lemean, tidak boleh seperti itu ya. Nah, intinya yang diharamkan ini intinya adalah isti'mal atau penggunaan ya. Wa ghairi dzalika min wujuhil isti'malati, dan lain-lain. Pokoknya ada bentuk pemakaian maka tidak diperbolehkan ya. Mungkin seperti pakai serban sutra ini tidak boleh ya. Atau memakai imamah dari sutra tidak boleh. Wa yahillu lirrijali labasuhu liddarurati kaharrin wa barodin muhlikaini ya. Dan halal bagi para lelaki untuk memakai sutra tadi karena keterpaksaan atau karena keadaan darurat, seperti dalam keadaan panas dan dingin ya, yang dapat membahayakan. Misalkan ya semoga tidak ya, Lumajang ini terkena panas ekstrim, atau kalau sekarang dingin ekstrim sekarang. Kalau antum melihat di Ranupani itu Ranu Regulo itu sudah membeku ya. Dan setiap pagi itu pasti rumput-rumput itu langsung semuanya ini berbunga es. Kalau dalam kondisi seperti ini memakai kain sutra tidak masalah. Berselimut kain sutra boleh-boleh saja. Soalnya kain sutra ini adalah kain yang unik ya. Kain yang istimewa, busananya para penduduk surga. Kalau dipakai pada waktu panas, katanya, karena saya tidak pernah pakai, katanya bisa menyejukkan. Kalau dipakai pada waktu dingin, ini bisa menghangatkan. Jadi punya keistimewaan. Terus juga saya pernah membaca keterangan kalau dipakai pada waktu perang ini juga tidak masalah kain sutra. Karena apa? Kain sutra ini kain yang kebal senjata katanya ya. Tapi yang sutra asli, bukan sutra kecewa. Sutra asli. Ya harganya ya lumayan, menguras kantong ya. Bisa-bisa kalau rakyat ini ekonomi lemah belikan sutra ya langsung terkena penyakit kanker ya. Kantong kering, tongpes ya, uangnya habis ya. Tidak masalah kalau memang ada keadaan panas atau dingin yang benar-benar sangat menyiksa, ini memakai kain sutra. Dan ya yang memakai kain sutra ini kalau tidak ada alternatif lain ya. Kalau misalkan rumahnya ada AC-nya, kemudian masuk sudah tidak kepanasan, ya jangan memakai kain sutra ya. Atau ada penghangat ruangan ya. Dulu saya pernah ke Desa Ranupani sana itu pas jam 1 siang. Itu rasanya hawa di luar rumah itu seperti kulkas. Anak saya kedinginan ya, sampai bibirnya ini biru. Terus saya masuk ke rumah kawan, di situ rata-rata rumah ini memakai kayu. Nah, di situ terus diberi panci, dikasih areng, arangnya dibakar, langsung hangat itu seluruh ruangan. Nah, kalau sudah seperti ini ya jangan pakai kain sutra. Karena apa? Karena ada alternatif lain ya. Atau darurat yang lain, misalkan ya, ada orang kulitnya sangat sensitif. Kalau ndak pakai sarung sutra
gudiken misalkan ya, bergudis. Nah ini tidak masalah ya, pakai kain sutra selama memang tidak ada alternatif lain selain kain sutra tersebut ya. Wa yahillu lin nisa'i labsul harir, halal bagi para perempuan untuk memakai kain sutra. Waftirashuhu, dan beralaskan sutra. Kalau untuk perempuan boleh-boleh saja memakai baju sutra ya. Karena apa? Ya perempuan tadi itu badannya ini memang butuh perhiasan, semakin dihias maka semakin cantik ya. Wa yahillu lil waliyyi ilbasus sabi, dan diperbolehkan dan halal untuk wali. Wali ini adalah orang tuanya anak kecil atau yang mengasuhnya, misalkan orang tuanya tidak ada ya, memakaikan anak kecil baju dari sutra qabla sab'i sinina, sebelum 7 tahun, wa ba'daha, dan setelah sab'i sinin, sampai dia baligh ya, boleh untuk memakai. Karena apa? Pada waktu itu memang belum mukallaf, jadi belum terkena hukum ya. Kalau ada anak kecil di bawah umur 7 tahun melakukan hal-hal yang tidak boleh, ini kan tidak mendapatkan dosa ya. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu ay isti'maluha fit tahrimi sawaun. Dalam penggunaan emas sedikit atau banyak itu sama-sama haramnya ya. Jadi menggunakan emas sedikit haram, menggunakan emas yang banyak juga haram. Wa idza kana ba'dhu thawbi ibrisiman, kalau sebagian baju itu berbahan ibrisim. Ibrisim ini benang sutra. Ai hariron, maksudnya sutra. Wa ba'dhuhu al-akharu qutnan, dan yang sebagian lagi ini adalah dari kain katun atau terbuat dari kapas ya. Au katanan, atau kain katan. Masalan umpamanya jaza lirrajuli labsuhu, maka untuk para lelaki, untuk lelaki boleh untuk memakainya malam yakun al ibrisimu ghaliban ya, selama sutranya ini bukan mayoritas bahannya ya, ala ghairihi, atas lainnya. Fa in kana ghairul ibrisimi ghaliban halla, kalau bahan selain ibrosim atau selain sutra tadi ini lebih banyak, maka diperbolehkan. Wa kadza inistawaya fil asahi, begitu juga kalau sama banyaknya, maka diperbolehkan juga. Nah, di sini kalau kita lihat kasus seperti ini kan biasanya itu sarung ya. Kalau untuk para lelaki ini kan memakai sarung dengan merek tertentu, yang katanya terbuat dari sutra, ada bahannya yang sutra, bahkan ada yang bisa dilipat sampai 1 kotak korek itu, padahal sarungnya ini lebar ya, sarung dewasa bisa seperti itu. Nah ini memang kalau sutranya itu 50% ke bawah, maka halal untuk memakai. Kalau sutranya di atas 50%, maka haram untuk dipakai. Karena memang enak, orang pakai sarung-sarung yang dari sutra itu enak. Saya pernah pinjam sarung sutra, sarung mahal. Harganya itu kalau diberikan sarung-sarung kayak gini nih ya mungkin ya dapat 10 ya gitu.
Itu padahal yang paling apa yang harganya itu sekitar 500 ribuan gitu. Itu sudah enak dipakai. Apalagi kalau sarungnya Pak Yai yang motif gunung itu ya, sampai 2 juta. Wah itu Masya Allah ya. Ketika saya pakai itu memang rasanya ISIS. Seperti tidak sarungan. Jadi kalau memang di situ ya kita kembali lagi, kalau di situ sutranya ini 50% ke atas, maka ini haram untuk para lelaki memakainya ya. Tapi kalau sutranya ini 50% ke bawah, maka boleh untuk dipakai. Ya kita kok dilarang sih memakai baju sutra ini, karena baju sutra merupakan baju kita di surga nanti. Dan di dunia ini bukan tempatnya untuk melepaskan hawa nafsu, bukan tempatnya ya. Soalnya kan fa'amma man a'ta wattaqa ya, atau fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ya, fa innal jannata hiyal ma'wa ya. Siapa yang takut pada Tuhannya dan mencegah dirinya untuk menuruti hawa nafsunya, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga ya. Lah kalau orang yang cenderung nuruti hawa nafsu ya, maka nanti fa innal jahima hiyal ma'wa ya. Ya di sini memang tidak boleh ya, kita itu mewah-mewahan tidak boleh. Kalau pakai emas, misalkan punya gelas emas, punya piring emas ya. Jangankan memakai, menyimpan itu tidak boleh ya. Kalau berupa bejana disimpan, ini tidak boleh. Karena apa? Kita menyimpan gelas emas atau piring emas atau ceret emas, ini biasanya nanti ya, cenderung tertarik untuk memakai ya. Kita punya bejana emas itu, waduh ya, ini kalau dihargai berapa ya, emas berapa ini, ceret itu biasanya berapa gram, berapa on ya, mungkin setengah kilo ya, emas setengah kilo, waduh ya. Rasanya kita ini, coba dulu Fir'aun itu katanya minumnya itu gelasnya dari emas, nyoba minum ala Fir'aun misalkan. Nah ini kan nanti cenderung seperti itu kalau kita punya ya. Jadi kalau ada emas ya, berupa wadah-wadah seperti itu ya, mending disetting ulang ya. Kita jadikan perhiasan kalung untuk istri, atau jadikan emas batangan untuk tabungan ya. Tabungan kita, soalnya investasi yang aman itu ya emas. Memang investasi uang 10 juta sekarang dengan 10 juta 10 tahun yang lalu, ini nilainya sudah beda. Kalau 10 juta 10 tahun yang lalu kita bisa membeli banyak barang-barang, tapi 10 juta sekarang ini serasa 1 juta kayak gitu. Nah supaya aman ya investasi ke emas saja, biar nanti kan nilai emas ini tidak pernah turun. Sekarang 1 gram saja itu 720.000 ya. Nah ini kalau punya emas 75 gram itu sudah berapa itu uangnya itu. Apalagi sekarang kan waiting list haji itu kan estimasinya kan Masya Allah ya, lama ya. Daripada nanti uangnya itu investasinya ke uang terus 10 tahun lagi, 15 tahun lagi nilainya berkurang, lebih baik diinvestasikan ke emas. Alhamdulillah, 1 pasal sudah kita selesaikan. Kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu doa bersama dalam rangka walimatul hamli ya.
Kita akhiri dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.